Ya, selamat siang Rian. Ya, memang sekitar pukul 7:10 tadi kebakaran terjadi di lapas narkoba, tepatnya di Bancai, Bandung. Dan memang ada disinyalir ada satu orang yang meninggal dunia pada dini hari, namun belum diketahui apakah ini ada penyebab dengan kerusuhan ini atau tidak. Langsung saja saya tanyakan kepada Kepala Polisi Daerah Jawa Barat, Bapak Jody. Ya, Bapak Jody, bisa dijelaskan sedikit kronologis mengenai peristiwa kebakaran di lapas ini, Bapak? Ya, jadi sekitar tadi pukul 7:10 atau lewat 15 lah sekitar segitu terjadi bukan kebakaran ini, pembakaran oleh warga binaan yang ada di LP Bancai berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta seperti itu. Penyebabnya adalah karena solidaritas yang diduga ada rekannya yang meninggal dunia. Yang sementara hasil penjelasan dari LP adalah akibat dari gantung diri. Itu. Jadi penyebabnya solidaritas dari warga binaan. Dari LP sendiri menjelaskan bahwa ini merupakan korban bunuh diri, ada gantung diri. Namun tadi ketika Menteri mendatangi ke sana, mereka mengatakan, napi-napi yang di sana mengatakan bahwa ini bukan bunuh diri, melainkan adanya indikasi penyiksaan. Apakah benar, Pak? Ini masih kita dalami ya. Ini kan pernyataan dari warga binaan. Justru itulah dalam kesempatan ini kita akan mendalami peristiwa itu, apakah benar itu bunuh diri atau ada hal-hal lain yang perlu kita ungkap, kita jelaskan, seperti itu. Untuk korban jiwa, Kak, apakah ada korban jiwa dalam peristiwa pembakaran ini, Pak? Sementara tidak ada ya, jadi perlu saya ceritakan sebegini ya. Tadi kalau rekan-rekan semua tahu kan, jadi begitu brutalnya mereka, ya, begitu liarnya mereka, ya, liar sekali. Sehingga dia kalau kita segera tidak kendalikan sudah di depan gerbang dan gerbang utama sudah jebol ini. Jumlah warga binaan kan cukup banyak nih, hampir 800, 790. Kalau ini kita tidak bisa kendalikan, maka ini bisa katakanlah mereka bisa liar keluar, melarikan diri keluar. Ini repot ya. Warga di sekitar sini kan padat nih, sudah gelisah tadi saya melihat. Ya alhamdulillah, artinya kebetulan kita sudah siaga lah. Kita siaga, kita kekuatan cukup, ya, brigade mobil kita cukup, ya, kita sekat, kita eliminir, kita isolasi, ya, akhirnya hasilnya seperti ini. Kita bisa kendalikan dalam waktu yang hanya 40 menit. Ya, tadi kalau kita tidak melakukan tindakan tegas ke dalam, kita tidak bisa kendalikan tadi. Terus, ya, terbakar terus semua, ya, seperti itu. Jadi alhamdulillah, ya, jadi korbannya sangat minimal. Ya, tadi tahu ada 7 orang yang kita amankan, ya, yang diduga sebagai katakanlah seorang sosok-sosok yang memberi semangat atau provokasi, ya, seperti itu. Dari pihak napi, Pak? Dari pihak napi, betul. Seperti itu, sudah kita amankan, seperti itu. Ada sekitar 700 narapidana yang ditahan di sini. Ya. Ini kan ada terjadi kebakaran. Bagaimana treatmentnya? Apakah dari Kapolda sendiri akan melakukan tindakan pencegahan untuk beberapa hari ke depan atau seperti apa, Pak? Ya, kita tentu ini kewajiban kita ya. Jadi kita akan kita akan tetap menunggu menjaga di sini sampai betul-betul situasi kondusif. Konsep-konsep mengenai akan dilakukan pemindahan dan sebagainya kita serahkan sepenuhnya kepada Kanwil. Ketika Pak Menteri datang, napi banyak mengeluhkan mengenai fasilitas dan lain-lain seperti overloaded dan juga fasilitas pendidikan dan juga fasilitas lainnya. Ini bagaimana menanggapinya? Apakah akan segera dieksekusi atau bagaimana? Ya, itu nanti kewenangan Kementerian Hukum dan HAM ya. Saya tidak mengomentari itu. Saya beserta anak-anak saya hadir di sini kan untuk menertibkan saja. Sudah menertibkan, sudah terkendali, sudah kondusif. Sepenuhnya kebijakan manajemen yang ada di sini kita kan itu dalam kewenangannya Bapak Menteri Hukum dan HAM. Terakhir, Pak, untuk kerusakan, apakah ada beberapa ambulan dan motor yang terbakar? Kira-kira pastinya berapa banyak, Pak? Kalau saya tidak menginventarisir itu, belum, nanti pelan-pelan sedang kita inventarisir. Saya melihat ada beberapa kendaraan roda 4, saya lihat hanya 2 ya. Motor berapa, 1 kalau tidak salah. Kalau bangunan saya lihat ini 20% ya. 20%. Nah, ini kan tapi alhamdulillah tidak merambat sampai ke belakang. Kalau berangkat habis. Tapi kita kan bisa cegah. Kalau kita nggak tadi tindakan tegas, kita ya bisa habis semua dan semua bisa jebol ke depan. Nah, ini alhamdulillah. Jadi kita masih dilindungi Allah lah. Selamat ya, jadi seperti itu. Baik, terima kasih banyak, Pak. Selamat bertugas kembali. Ya, seperti itulah kira-kira gambaran mengenai kondisi terkini situasi lapas Bancai yang terbakar tadi pagi. Kondisi pemadaman sudah mulai berhasil dipadamkan sekitar pukul 11 dan saat ini sedang dalam proses pendinginan, yaitu mereka menyiram sisa-sisa asap dan juga sisa-sisa kebakaran yang terjadi. Rian.
Baik, Franky Wijaya, produser lapangan CNN Indonesia, terima kasih atas informasi Anda. Memang kita harapkan nantinya tidak terjadi lagi hal seperti ini di lembaga pemasyarakatan.